Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri, program studi Teknik Sipil 2019 Universitas Saputra. Saya di sini sebagai moderator untuk mempersingkat waktu. Saya akan membacakan CV materi pengenalan prodi Teknik Sipil Universitas Saputra. Nama Insinyur Fakun STMT IPM. NIDN 0402037401. Tempat tanggal lahir Cilacap 02/1974. Instansi Universitas Putra. Alamat kantor Jalan Raya Cibolang nomor 21 Cisaat Sukabumi. Alamat rumah Jalan Cempaka 1 nomor 5 Perumuyuh Jaya Perman Cisaat Sukabumi. Pendidikan Sarjana Sipil S1 Universitas Saputra tahun 2010. Magister Teknik Sipil S2 Universitas Trisakti tahun 2018. Pemuda Pancamarga tahun 1996 sampai dengan tahun 2019. Anggota PII atau Persatuan Insinyur Indonesia 2018 sampai dengan saat ini. Pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Pengurus DKM Masjid tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Pengurus DKM Raudatul Ikhwan tahun 2013 sampai dengan 2018. Pengurus Pondok Pesantren Mahasiswa Saputra 2016 sampai dengan saat ini. Perencanaan pembangunan SMK 2012, perencanaan pembangunan SMK Eka Saputra 2012, perencanaan renovasi Jalan Haji Jami Nurul Iman 2019, perencanaan renovasi pembangunan gedung Islam Agar Mana Cicantayang 2019, perencanaan renovasi pembangunan pengalaman profesional serta kedudukan saat ini. Direktur Utama PT Sukses Bangun tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pondok Pesantren Mahasiswa Saputra, Kepala Program Studi 2019, dosen Teknik Sipil Universitas Saputra tahun 2019 sampai dengan 2019. Ahli manajemen proyek media, instruktur pelatihan tambahan 32 JPL sertifikat S1. Berikut paparan dari CV pemateri Kepala Prodi Teknik Sipil Universitas Saputra. Waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Bapak Baikun. Terima kasih Dede Asep Fikri. Mungkin Dede Asep Fikri bisa stop screen dulu biar saya bisa stop share screen. Oh, ya. Loading ya jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada kesempatan ini. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Atas karunia-Nya pada kesempatan ini kita bersama-sama dalam kegiatan ini, dalam acara Mabim. Sesi ini adalah sesi pengenalan prodi, di mana sesi pengenalan prodi ini sesuai dengan standar protokoler kesehatan COVID-19, maka pada kesempatan ini dilakukan secara online. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan panitia yang saya banggakan, rekan-rekan calon mahasiswa Universitas Nusa Putra yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama perkenalan diri tadi yang disampaikan oleh moderator bahwasanya di sini saya bertindak sebagai Kaprodi Teknik Sipil Universitas Nusa Putra sekaligus dosen Teknik Sipil Universitas Nusa Putra. Baik, dalam pengenalan prodi kali ini, sebentar coba saya screen dulu. Udah. Oke, sebelum saya mulai, apakah share screen saya sudah terlihat? Belum ada, Pak. Belum ya? Iya. Sudah, Pak, sudah. Masih belum terbuka ya? Sudah, Pak. Sudah terbuka? Ya. Sudah ya? Sudah. Baik, tadi sudah dikenalkan saya sebagai Prodi Teknik Sipil Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa topik, ada 6 topik yang ingin saya sampaikan. Di antaranya adalah apa peran kita sebagai manusia dan mengapa perlu kuliah teknik sipil. Yang kedua, bagaimana adab menuntut ilmu. Ketiga, bagaimana mahasiswa berperan. Keempat, bagaimana kurikulum prodi teknik sipil. Kelima, bagaimana sistem pembelajaran teknik sipil. Dan keenam, bagaimana pentingnya mahasiswa berorganisasi. Oke, cukup terlihat ini ya materinya ya. Oke, pertama-tama saya ingin menyampaikan tentang apa peran kita sebagai manusia dan mengapa perlu kuliah teknik sipil. Yang pertama adalah peran kita sebagai manusia.
peran kita sebagai manusia, ya, khususnya kalau bagi umat Islam ini udah jelas ada dalam firman Allah dalam Al-Quran, ya, di mana peran kita sebagai manusia itu peran utamanya adalah tiga hal. Pertama adalah sebagai pemimpin, kedua sebagai pengelola, ketiga sebagai wali. Apa dasarnya saya menyampaikan bahwa peran kita ini sebagai manusia ini adalah sebagai pemimpin, pengelola, atau wali? Ya. Slide berikutnya saya ini mengutip dari surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Ini dasar saya menyatakan bahwa peran manusia ini sebagai pemimpin, pengelola, juga wali, dasarnya adalah surat Al-Baqarah ayat 30. Di mana bunyi ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, inilah dasar saya menyampaikan bahwa peran manusia ini adalah sebagai pemimpin, pengelola, atau wali. Di mana dasarnya? Ini firman Allah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaika. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya saya, kata Allah, akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, kalau kita maknai kata khalifah, ya, khalifah itu bisa dimaknai dalam tiga makna. Ya. Khalifah itu bisa berarti sebagai pemimpin, khalifah bisa berarti sebagai pengelola, khalifah juga bisa berarti sebagai wali. Ya. Di sini dalam ayat ini tidak diterangkan bahwa yang menjadi pemimpin itu laki-laki, tidak. Ya, tidak. Tetapi di sini adalah manusia. Ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tentunya di sini kalau kita bicara panjang lebar tentang pemimpin, banyak hal. Apa yang perlu kita pimpin, gitu ya? Contoh yang perlu kita pimpin nasional Indonesia saja, dari mulai presiden, RT sampai memimpin dirinya sendiri, ya, termasuk memimpin dalam organisasi, baik organisasi mahasiswa ataupun lainnya, ya. Seperti dalam hal ini saya sekarang berposisi sebagai pemimpin. Pemimpin apa saya ini? Saya sebagai pemimpin dalam program studi sipil, ya. Selain itu saya juga sebagai pemimpin dalam perusahaan PT Sukses Bangun Pertama. Saya juga sebagai pemimpin dalam pondok pesantren mahasiswa Nusa Putra. Nah, semua ini itu adalah bagian-bagian kita sebagai pemimpin. Nah, selain itu ada pemimpin organisasi, ada juga pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin dalam lingkungan. Apa yang perlu kita pimpin? Ya, oke. Saya tidak membahas panjang lebar tentang pemimpin. Yang kedua yang saya ingin bahas adalah tentang pengelola, gitu ya. Apa yang perlu kita kelola? Kita manusia ini, ya, diciptakan agar kita jadi pengelola. Apa yang perlu kita kelola? Yang perlu kita kelola adalah dunia ini, dunia dan seisinya yang perlu kita kelola. Apa yang dikelolanya? Dunia ini isinya ada bumi, laut, udara, tumbuhan, manusia, binatang, dan lain sebagainya. Semua itulah yang perlu kita kelola. Mau diapakan bumi, tumbuhan, gunung, sawah, kebun, mau diapakan oleh manusia. Inilah fungsinya kita. Kita harus mengelola itu. Itulah fungsi kita, ya, tiga hal tadi. Di sini saya akan membahas lebih mendetail tentang pengelola. Kaitannya kenapa kita harus saya mementingkan membahas tentang pengelola. Walaupun
dalam ayat dalam surat Al-Baqarah dilanjutkan lagi, qalu ataj'alu fiha. Qalu ataj'alu fiha, kata para malaikat itu apa? Kalau bahasa manusia itu berarti sebuah apa? Tanda tanya besar. Apa? Mau menjadikan manusia sebagai khalifah menurut para malaikat. Padahal kata para malaikat, mayufsidu fiha. Manusia itu tukang bikin kerusakan, wa yasfikud dima, bahkan suka menumpahkan darah, suka berperangan, suka berantem. Wa nahnu, padahal kami, kata para malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Padahal kami para malaikat senantiasa selalu bertasbih, selalu bersyukur, memuji keagungan Tuhan, keagungan Allah. Allah menjawab lagi, qala, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih tahu dari apa yang para malaikat belum tahu. Itu jawaban Allah. Ya. Nah, ini pentingnya. Bahkan para malaikat pernah menyangkal mengapa manusia dijadikan pemimpin, pengelola, wali di muka bumi. Padahal manusia itu suka bikin kerusakan, manusia itu suka bertumpah darah, menumpahkan darah, sedangkan para malaikat senantiasa selalu bertasbih, memuji Allah, dan lain sebagainya. Nah, disinilah Allah menjawabnya, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya, kata Allah, lebih tahu apa yang dari para malaikat belum tahu. Ya. Nah, ini saya akan bahas lebih lanjut tentang pengelola. Ini kenapa kita menjadi manusia, kemudian saya melanjutkan ini sebagai pengelola, karena kaitannya kita ini sebagai insan, sebagai manusia, khususnya dalam hal ini, kita semua sudah jelas dalam hal ini yang hadir di sini adalah akan masuk ke jurusan teknik sipil, ya. Nah, data dari PMB, tim PMB bahwa mahasiswa baru teknik sipil tahun 2020 ini terdiri dari 147. Nah, tapi pada kesempatan ini saya lihat yang hadir ini jumlahnya ada 73. 50%. Apakah ada 2 sesi, Dede Asep Piki? Iya Pak, kalau yang pagi ini adalah kelas reguler. Oh, gitu ya. Oke. Pagi kelas reguler ya. Oke, baik, saya lanjut. Nah, ini kenapa saya lebih membahas tentang fungsi kita sebagai manusia ini adalah sebagai pengelola. Jadi di awal sudah saya jelaskan bahwa apa yang perlu kita kelola, yang perlu kita kelola ini adalah bumi dan seisinya. Untuk apa? Untuk kelangsungan makhluk hidup. Kelangsungan makhluk hidup itu siapa? Ya berarti terdiri dari kita manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Mengapa semua itu kita perlu kelola? Nah, kalau kita tidak kelola, bagaimana bumi ini bisa menghasilkan yang mencukupi kebutuhan makhluk hidup untuk kandang, pangan, dan lain sebagainya? Jika tidak dikelola, ya, maka bisa saja lahan pertanian akan habis, hutan akan habis, semua ditambah oleh manusia, karena tadi kata para malaikat, manusia itu bukan bikin kerusakan, ya. Nah, itulah dasar-dasar mengapa saya ingin menyampaikan tentang fitrah manusia ini sebagai pengelola, ya. Oke, saya lanjut slide-nya. Apa yang perlu kita kelola? Nah, contohnya di antaranya banyak yang perlu kita kelola. Contoh dalam area pertanian, contoh tentang air. Kita manusia perlu mengelola infrastruktur kebutuhan air bersih
kebutuhan air untuk pertanian, juga kebutuhan sebagai pengendalian banjir. Misalkan di sini kita bangun bendungan yang fungsinya mungkin saja berfungsi sebagai kebutuhan air bersih, mungkin juga berfungsi sebagai kebutuhan pengairan pertanian, persawahan, atau bisa saja bahwa bendungan ini kita perlu desain sedemikian rupa sebagai pengendali banjir. Nah, ini tentunya agar mampu mengelola ini semua, inilah yang dimaksud di antara sebagiannya, ya, sebagian di antara kenapa kita harus mengelola bumi ini. Suatu contoh gambaran kecil nih, makhluk hidup membutuhkan air, ya, membutuhkan makan kemudian dihasilkan dari pertanian. Kita perlu mengatur berapa luas pertanian, luas sawah yang harus diairi, berapa kebutuhan debit air yang diperlukan, kemudian bagaimana cara mengairi sawah tersebut, itulah perlu dikelola oleh manusia. Mungkin diantaranya kita perlu membuat bendungan, kemudian saluran irigasi untuk dialirkan ke pesawahan-pesawahan. Atau mungkin saja bendungan itu kita fungsikan sebagai pengendali banjir. Nah, tentu ini perlu desain dan perlu perhitungan. Maksudnya perlu perhitungan itu bagaimana? Perlu perhitungan debit air yang kita tampung, yang akan kita kelola, jika fungsinya untuk air bersih, maka akan mampu mensuplai air bersih terhadap berapa keluarga atau berapa jiwa. Atau jika fungsinya untuk perairan sawah, maka berapa luas sawah yang bisa dialiri oleh air. Itulah diantaranya manusia untuk mengelola, untuk memperhitungkan, memprediksi tentang air. Atau sebagai air, kita mendesain sebuah bendungan itu fungsinya sebagai pengendali banjir. Agar suatu wilayah tidak jadi suatu banjir, maka kita buat sebuah waduk atau buat sebuah bendungan sebagai pengendali banjir. Nah, tepat atau tidak, maka itu perlu diperhitungkan, perlu dianalisis. Itulah salah satu contoh fungsi kita sebagai manusia untuk mengelola bumi ini. Ini hanya contoh bagian kecil. Dan kebetulan yang saya contohkan ini adalah yang berkaitan dengan teknik sipil. Karena yang pertama dalam pembahasan ini yang ingin saya sampaikan adalah peran kita sebagai manusia dan mengapa kita perlu kuliah teknik sipil. Kemudian selanjutnya, kita sebagai manusia perlu mengelola sarana transportasi, baik transportasi darat, laut, atau transportasi udara. Saya berikan gambar contoh di sini, transportasi udara atau bandara, ya, atau bandara. Bagaimana kita membuat desain bandara? Apakah suatu wilayah itu perlu bandara? Jika perlu, maka di mana posisi yang tepat adanya suatu bandara? Jika sudah ditentukan bahwa itu semua perlu kita perhitungkan, perlu kita kelola, gitu ya, perlu kita kelola. Jika sudah ditentukan suatu tempat itu yang tepat untuk dijadikan bandara, maka kita perlu desain seperti apa bandara yang tepat. Mana akses manusia masuk ke suatu bandara, bagaimana sistem pengamanan, bagaimana suatu pesawat itu bisa lepas landas dalam bandara, dan lain sebagainya. Itu semua perlu manusia yang mengelolanya. Tentu tidak berdiri sendiri, tidak tiba-tiba itu ada bandara, tidak tiba-tiba itu ada bangunan. Itu semua perlu dikelola. Ya. Nah, infrastruktur transportasi udara perlu didesain demikian rupa agar dapat
tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat aturan, tepat keamanan, tepat manfaat, juga tempat fungsi, tepat lingkungan juga gitu ya. Nah, itulah kalau ketepatan itu, kalau saya singkat itu perlu 8T. 8T, tepat mutunya, tepat waktunya, tepat biaya, tepat aturan, tepat lingkungan, tepat keamanan, tepat manfaat, serta tepat fungsi. Jika tidak dikelola oleh manusia, kemungkinan besar tidak akan mampu menyusun atau mendesain yang terdiri dari 8T tadi. Contoh gambar yang saya tampilkan di sini, di mana petunjuk arah, bagaimana suatu bangunan bandara, di mana petunjuk masuk, dan lain sebagainya. Ini salah satu gambaran. Oleh karena itulah contoh-contoh hal inilah fungsi kita sebagai manusia ini sebagai pengelola. Ya. Oke, kemudian coba saya tampilkan lagi tentang transportasi kita. Bisa kita lihat keadaan transportasi kita saat ini, banyak macet di mana-mana. Ini saat ini. Logikanya, di masa yang akan datang, ini pertama-tama kan apa sih sebetulnya faktor kemacetan ini? Faktor utamanya kemacetan adalah banyak kendaraan yang lewat di jalan tersebut. Selain itu banyak faktor-faktor lain yang mendukung kemacetan. Tapi yang paling pertama, jadinya kemacetan itu karena banyaknya kendaraan yang melewati suatu jalan. Nah, pertanyaannya, apakah di masa yang akan datang kendaraan ini akan semakin kurang atau justru akan semakin bertambah? Logikanya, semakin bertambahnya manusia, semakin ekonomi kita bagus, maka kendaraan kemungkinan besar juga akan linear, semakin naik, semakin banyak. Nah, jika kondisi saat ini saja sudah terjadi kemacetan, contoh di gambar-gambar ini, apalagi di masa yang akan datang, mungkin saja akan lebih macet. Maka dari itu perlu kita manusia untuk mengelola bagaimana sistem transportasi agar tidak terjadi macet. Saat ini saja sudah macet, bagaimana di masa yang akan datang? Bagaimana di masa yang akan datang tentu adalah yang memikirkan generasi-generasi berikutnya. Yaitu diantaranya yang hadir di sini sekalian, yang menjadi mahasiswa Nusa Putra saat ini. Diantaranya. Oke, contoh yang lain, ini sama. Di mana-mana di kita ini banyak terjadi kemacetan. Nah, apakah bisa sebetulnya transportasi darat ini ya tidak terjadi macet? Sebetulnya bisa. Kalau kita sebagai manusia mampu mengelolanya, mampu merekayasa transportasinya seperti apa, mampu membuat desain jalan itu harus seperti apa, bagaimana, lewat mana, itulah perlu manusia yang memikirkan itu, yang mengelola itu. Itulah fungsi kita sebagai pengelola. Ini salah satu contoh dalam transportasi darat. Kemudian saya lanjutkan. Ini contoh gambaran pemukiman di kita. Sudah sepadat ini dan sekumuh ini, walaupun tidak semua seperti ini. Tentu ada bagian-bagian juga pemukiman-pemukiman di Indonesia yang sudah bagus. Tetapi secara mayoritas ini masih seperti ini. Sekarang saja sudah seperti ini.
Bagaimana di masa yang akan datang? Semakin banyak, semakin pertumbuhan penduduk akan semakin banyak, kebutuhan akan tempat tinggal semakin tinggi. Jika tidak dikelola, nanti sawah akan habis dibuat rumah. Bukan cuma sawah, gunung saja bisa dipakai buat rumah jika tidak dikelola oleh kita. Apa akibatnya nanti? Tidak terjadi keseimbangan antara kebutuhan makhluk hidup dengan daratan atau bumi yang ada. Saya pernah mendengarkan ceramah pada saat seminar Pak Jenderal Gatot yang melakukan penelitian bahwa di dunia ini, ya, isi dunia ini sudah overload, sudah kebanyakan manusia, ya, sudah kebanyakan manusia, sehingga orang berusaha bagaimana caranya menguasai dunia ini dengan berbagai cara. Ada yang membuat sekam-sekam. Sekam-sekam itu bisa berbentuk dalam sebuah organisasi-organisasi yang fungsinya untuk memecah-mecah. Nah, ini sedikit agak menyimpang saya, cuman ini saya rasa menjadi bagian penting. Banyak yang dibiayai, organisasi-organisasi yang dibiayai dari luar negeri, entah siapa, entah dari mana, yang fungsinya hanya untuk membuat sekam, untuk memecah belah, khususnya memecah belah siapa? Memecah belah kita sebagai warga Indonesia. Antar organisasi supaya terjadi benturan, terjadi bentrokan, terjadi perpecahan, supaya mudah. Karena kalau seperti zaman dahulu menjajah seperti zaman Belanda, Indonesia itu udah sangat sulit. Ya, maka cara lain yaitu dengan membuat sekam-sekam, diantaranya adalah membentuk organisasi-organisasi pesanan, kemudian organisasi tersebut dibenturkan, diadu dombakan. Nah, ini perlu hati-hati nanti mahasiswa ini ya. Oke, saya lanjut. Nah, bisakah kita mempunyai permukiman bersih dan sehat jika kita mempunyai ilmunya dan kita mau mengelolanya? Saya pastikan itu bisa. Ya, saya pastikan itu bisa. Oleh karena itulah, karena memang sebetulnya itulah fungsi kita manusia untuk mengelola bumi ini dari segala hal. Dan saya di sini saya contohkan ini yang berkaitan dengan teknik sipil. Bagaimana membuat desain pemukiman. Tadi seperti saya jelaskan, bumi ini harus kita atur, kita kelola. Kita harus mengatur di mana tempat pemukiman, di mana tempat perkantoran, di mana tempat pendidikan, di mana tempat industri, di mana tempat perkebunan, di mana tempat pertanian, dan lain sebagainya. Itu semua harus diatur agar terjadi keseimbangan bagi makhluk hidup. Makhluk hidup terutama manusia yang kemudian makhluk hidup lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itulah fungsi kita. Lanjut. Nah, bisakah kita mempunyai pemukiman masing-masing? Nah, ini sebagai contoh. Ini contoh pemukiman-pemukiman yang memang diatur oleh engineer, yang memang didesain oleh engineer, diatur supaya pemukiman sehat, tidak kumuh. Bagaimana caranya? Maka agar kita bisa mengelola bumi ini, maka kita perlu tahu ilmunya. Oke?
Kemudian saya lanjutkan dengan mengapa harus teknik sipil. Ya, mengapa harus teknik sipil? Sebelumnya saya sampaikan ini sejarah teknik sipil ya sebagai gambaran. Ya, sebagai gambaran. Teknik sipil bukan pegawai negeri sipil. Nah, ini kenapa saya tulis kata-kata ini? Karena sebelumnya di Universitas Nusa Putra, ya, tahun-tahun sebelumnya, pola pikir mahasiswa yang masuk ke jurusan teknik sipil adalah konotasinya agar mereka menjadi pegawai negeri sipil. Nah, ini adalah salah. Teknik sipil bukan berarti pegawai negeri sipil, walaupun tidak menutup kemungkinan akan menjadi pegawai negeri sipil. Ya, saya sampaikan sejarah tentang teknik sipil. Istilah teknik sipil atau civil engineer dikenalkan oleh John Smithson, seorang berkebangsaan Inggris yang telah banyak berkarya membangun berbagai macam struktur, seperti Eddystone Lighthouse yang dibangun tahun 1756. Kemudian teknik sipil termasuk profesi yang sudah berkembang sejak lama, diperkirakan sudah berkembang di Mesir kuno dan Mesopotamia antara 4000 sampai dengan 2000 sebelum Masehi, seperti piramid Raja Djoser yang diketahui terdapat di kompleks Saqqara, diakui sebagai piramid tertua di dunia, berusia lebih dari 4000 tahun atau dibangun sekitar tahun 2600 sebelum Masehi. Dibangun oleh seorang engineer bernama Imhotep. Nah, mungkin pernah ada yang menonton film ya tentang piramid. Nah, engineer adalah bernama Imhotep. Awalnya profesi engineer ini dimiliki oleh militer. Fungsinya adalah untuk membangun pertahanan, benteng, pos-pos militer, jalan, jembatan, dan bangunan pendukung lainnya. Seusai perang, para engineer di masa itu dibutuhkan untuk membangun ulang kota yang sudah hancur, menata kota lebih teratur sesuai kebutuhan. Nah, namun akhirnya profesi engineer terpisah dari militer. Berdasarkan rumpun ilmu, teknik sipil atau civil engineer mencakup matematika, kimia, fisika, geologi, lingkungan, hingga komputer. Saat ini teknik sipil terbagi beberapa cabang, diantaranya ada teknik sipil struktur, geoteknik, manajemen, rekayasa konstruksi, hidrologi, teknik lingkungan, dan transportasi. Nah, selanjutnya, profesi seorang civil engineer mencakup perancang, pelaksana pembangunan, pemeliharaan meliputi jalan, jembatan, terowongan, gedung, bandar udara, lalu lintas darat, laut, dan udara, jaringan kanal, drainase, irigasi, perumahan, industrian, pertanian, meminimalisasi kerugian gempa, perlindungan lingkungan, penyediaan air bersih, konsep finansial dari proyek, manajemen proyek, dan lain sebagainya. Semua aspek kehidupan tercakup dalam muatan ilmu teknik sipil. Ya. Teknik sipil atau civil engineer adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi, memelihara dalam lingkup demi kebutuhan dan kelangsungan makhluk hidup, khususnya manusia. Oleh karena itu, ilmu ini disebut dengan
ilmu sipil atau teknik sipil atau civil engineer. Kenapa? Karena ilmu sipil itu adalah berkaitan secara langsung dengan kebutuhan makhluk hidup. Ya. Untuk apa? Bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, ini sejarah singkat tentang teknik sipil. Kemudian, mengapa perlu teknik sipil? Nah, peran teknik sipil dalam pertumbuhan ekonomi bangsa, ini saya kutip dari beberapa penulis, ya, peran teknik sipil dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dari alokasi pembiayaan publik dan swasta. Infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Secara ekonomi makro, ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital, sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi. Ini menurut Wikiandi. Ini bukan orang teknik sipil, Wikiandi, ya. Oke. Kemudian infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas makroekonomi yang berkelanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Nah, ini menurut Abdul Haris, Kasubdit Pertanahan, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas. Kemudian lagi, begitu banyak dan besarnya peran infrastruktur sehingga dalam sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat, ya, pada tahun 1989 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 60%. Ya. Bahkan studi dari World Bank 1994 disebutkan elastisitas PBD atau produk domestik bruto terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1% saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%. Nah, ini ya, 1% saja peningkatan infrastruktur dapat meningkatkan ekonomi antara 7% sampai dengan 40%. Ini tentu sebuah variasi angka yang cukup signifikan, gitu ya. Ini diantara adalah peran teknik sipil dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Begitu pentingnya dampak pengaruh kebijakan pembangunan infrastruktur bagi sektor-sektor ekonomi lainnya, ditambahkan lagi menurut data dari staf ahli bidang logistik dan multimedia perhubungan Kementerian Perhubungan bahwa biaya logistik di Indonesia masih mengalokasikan 20% dari biaya produksi. Sehingga nilai barang produksi menjadi lebih tinggi di harga pasaran. Maka penurunan biaya produksi sangat tergantung dengan biaya infrastruktur transportasi atau logistik. Nah, biaya logistik itu mengalokasikan biaya itu sebesar 24%. Sehingga jika infrastruktur transportasi tidak didesain sedemikian rupa, maka harga-harga akan meningkat, akan tinggi. Kenapa? Karena biaya transportasinya mahal. Suatu contoh,
Di pedesaan, di area pertanian atau pesawahan, ya, bisa saja harga hasil tani atau petani menjual hasil taninya dengan harga yang sangat murah. Tapi di kota itu menjadi berapa kali lipat harga dari petani. Bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat. Kenapa hal itu terjadi? Karena biaya transportasi tinggi. Kalau biaya transportasi tidak tinggi, tidak akan setinggi itu. Tidak akan lebih tingginya, tidak akan signifikan dengan harga dari petani. Nah, itu salah satu contoh. Kenapa biaya transportasinya tinggi? Contoh, belum ada jalan ke suatu desa dari pertanian. Untuk bisa mengangkut hasil taninya, perlu dipikul dulu oleh tenaga manusia menuju jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan, misalkan. Itu sudah memakan biaya. Kemudian transportasinya yang jauh, misalkan. Itu juga menjadi transportasi semakin tinggi. Oleh karena itu, biaya di pasar, harga di pasar akan menjadi tinggi. Inilah diantaranya juga pentingnya kita sebagai apa kita harus disiplin. Diantaranya adalah bagian-bagiannya adalah ini. Ya. Nah, secara empiris jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro dan mikro serta perkembangan suatu negara atau wilayah. Nah, ini saya kutip ya. Kalimat-kalimat ini saya kutip dari jurnal-jurnal, dari paper-paper, gitu ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini permasalahannya. Ya. Tadi sudah kita dengarkan, ya, sudah kita baca, sudah kita pahami bahwa peran teknik sipil di sini bahwa infrastruktur kenaikan 1% saja infrastruktur dapat membangkitkan ekonomi paling kecilnya 7% sampai dengan 44%. 1% saja peningkatan infrastruktur bisa meningkatkan ekonomi antara 7% sampai dengan 40%. Nah, akan tetapi permasalahannya adalah, untuk terlihat slide saya ya, di aset fikih, lihat ya. Lihat ya? Enggak. Oke, saya lanjut. Nah, ini permasalahannya adalah Indonesia masih kekurangan SDM yang sangat mendukung infrastruktur, yaitu SDM engineer, sarjana teknik. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, ini sumbernya dari republika.co.id pada hari Jumat 21 Maret 2014. Setiap tahun Indonesia memerlukan 175.000 sarjana teknik. Sayangnya Indonesia baru bisa menghasilkan sekitar 40.000 sarjana teknik tiap tahunnya. Berbanding dengan negara lain yang mempersiapkan SDM-nya untuk membangun infrastruktur bagi negaranya, misalkan Cina dan India, yang setiap tahun mampu menghasilkan 764.000 dan 489.000 sarjana teknik. Nah, ini kita di tahun 2014 ini setiap tahunnya rata-rata hanya 175.000 sarjana teknik. Oke. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2012, struktur pendidikan masyarakat Indonesia sebagian besar di sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan data tersebut, hanya 9,2% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi, baik sarjana maupun diploma. 23,6% berpendidikan sekolah menengah, 17,99% berpendidikan SMP, 28,9%
90% berpendidikan SD, dan masih ada 20,29% tidak berpendidikan. Nah, dari 9,20 penduduk yang berpendidikan tinggi tersebut, mungkin hanya sedikit yang mengambil bidang sebagai sarjana teknik atau engineer. Ya, dan diperparah lagi, lulusan perguruan tinggi sarjana teknik lebih memilih mengambil profesi lain di luar engineer. Masalah mendasar inilah yang harus diatasi pemerintah Indonesia untuk menambah daya saing generasi yang akan datang. Ini saya mengutip. Ya. Jadi, di tahun 2012 ini, masyarakat di Indonesia yang berpendidikan, yang melanjutkan pendidikannya ke pendidikan tinggi hanya 9,2%. Sisanya pendidikan menengah, SMP, dasar, bahkan ada yang tidak sekolah. Nah, dari 9,2% yang berpendidikan tinggi, ini juga hanya sebagian kecil yang mengambil jurusan teknik, yang engineer. Belum lagi engineer ini, teknik ini terbagi lagi dari banyak teknik. Sehingga tinggal berapa persen saja yang masuk ke teknik sipil atau civil engineer. Tinggal berapa saja. Nah, oleh karena itu, di Indonesia itu selalu kekurangan engineer sipil, khususnya sipil ini. Nah, kurangnya stok engineer apabila diabaikan secara terus-menerus akan menyebabkan Indonesia tidak memiliki daya saing yang cukup untuk bersaing dengan negara-negara lain di berbagai sektor, khususnya bagi dunia infrastruktur. Nah, ini khususnya bagi dunia infrastruktur, konstruksi, dan teknologi. Terutama negara-negara ASEAN, khususnya sebagai pesaing utama bagi merebut jawara kawasan ASEAN untuk berbagai sektor. Belum lagi ditambah pesaing dari kawasan Asia yang sudah mumpuni, di mana China atau Tiongkok, Jepang, Korea masih merajai di sektor infrastruktur, konstruksi, dan teknologi. Sebagaimana dari data Engineer News Record (INR) tahun 2015 mengenai top 250 internasional kontraktor dunia. Dari 10 besar kontraktor diisi 7 kontraktor dari Cina, Tiongkok, di mana tidak ada satupun kontraktor BUMN atau kontraktor di Indonesia yang mampu masuk dalam kategori ini. Sehingga ini menjadi PR kita. Inilah problem kita. Oleh karena itu, penting kita kuliah di teknik sipil. Ya. Kemudian, dari data dan analisa di atas, kemungkinan besar mau tidak mau untuk mewujudkan mimpi infrastruktur Indonesia, maka pemerintah mesti import engineer dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Jadi sekarang ini, sampai dengan saat ini, untuk mencukupi kebutuhan engineer mesti harus impor. Ya. Hal ini kenapa harus impor? Karena untuk mempercepat target pemerintah di bidang infrastruktur, dan memang tidak mungkin pemerintah menunggu sehingga universitas dapat mencetak tenaga-tenaga engineer yang handal bagi memenuhi target pemerintah dalam jangka waktu dekat. Karena kan perguruan tinggi dalam meluluskannya melalui proses sesuai prosedur-prosedur yang telah ditentukan, baik yang telah ditentukan oleh Kemendikbud, bahkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Nah, atas permasalahan tersebut, ya, maka kita mau bagaimana, mau seperti apa, gitu ya. Nah, itulah diantaranya kenapa kita
menjadi masuk ke jurusan memilih jurusan teknik sipil ini menjadi sangat penting. Ya. Oke. Kemudian tantangannya, apa tantangannya ini? Tantangannya ini terkait tantangan mengapa kita harus masuk teknik sipil. Berdasarkan informasi yang didapat pada saat rakor, ini saya sendiri yang melakukan rakor 30 rapat koordinasi maksudnya pada hari Kamis 30 Januari 2020 di Kementerian PUPR, bahwa alokasi biaya infrastruktur pada Kementerian PUPR ini masih bicara biaya infrastruktur PUPR nih. Tahun 2018 sebesar 80 triliun, tahun 2019 sebesar 82,7 triliun, tahun 2020 sebesar 85 triliun. Nah, asumsi penyerapan tenaga kerja konstruksi atau TKK ahli dalam 1 triliun menyerap tenaga ahli konstruksi sebanyak 14.000 orang. Jadi dalam infrastruktur, biaya infrastruktur yang menghabiskan biaya 1 triliun, setiap 1 triliunnya, ya, menurut PUPR ini menyerap tenaga ahli konstruksi. Ini tenaga ahli nih, kita bicara tenaga ahli, ya, belum tenaga terampil, ya, belum tenaga tukang. Ada tenaga ahli, tenaga terampil, tenaga tukang. Ini yang dibicarakan 1 triliun itu adalah tenaga ahli. Tenaga ahli itu siapa? Tenaga ahli itu yang minimal harus sarjana. Tenaga terampil itu minimal diploma. Gitu. Nah, ini yang saya bicarakan adalah tentang tenaga ahli. Dalam 1 triliunnya menyerap tenaga ahli sebanyak 14.000 orang. Artinya TKK ahli yang dibutuhkan pada tahun 2020 ya adalah 1.190.000 orang tenaga ahli. Ini perlu lulusan sarjana teknik sebanyak 1.190.000 orang di tahun 2020. Sedangkan ketersediaan tenaga konstruksi, ya, tenaga kerja konstruksi ahli atau TKK ahli sampai dengan 2020 itu berjumlah 675.232 orang. Saat ini saja sudah jelas kekurangan TKK ahli sebanyak 514.768 orang. Maka tenaga ahli, tenaga kerja ahli untuk mempercepat pembangunan di Indonesia, ya, tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya banyak info dari luar negeri. Kenapa? Karena memang kita masih kurang. Itu hitungannya. Ini baru anggaran biaya yang dialokasikan oleh kepada PUPR. Belum instansi lainnya, belum swasta. Tidak menutup kemungkinan yang lainnya lebih besar daripada yang dialokasikan kepada Kementerian PUPR. Bisa jadi pihak swasta justru biaya dalam infrastruktur yang dikeluarkan untuk infrastruktur akan lebih tinggi, tidak menutup kemungkinan. Ya. Nah, ini yang didata ini baru biaya yang dialokasikan kepada Kementerian PUPR, gitu. Ya. Kemudian masih ini ke PUPR nih. Perkiraan rencana kebutuhan alokasi anggaran infrastruktur bidang PUPR tahun 2020 sampai 2024 sebesar 6.421 triliun. Ini artinya membutuhkan tenaga kerja konstruksi ahli sebanyak 6.421 kali 14.000 atau membutuhkan TKK ahli sebanyak 89.890.000 orang tenaga ahli konstruksi. Oleh karena itu sangat penting untuk kuliah jurusan teknik sipil. Nah, ini pada
pada akhirnya kan tergantung kita nih, masyarakat pada umumnya, ya, kita. Apakah ini akan kita biarkan orang lain, orang luar negeri yang menjadi pelakunya, atau justru kitalah merupakan bagian di antara yang 89.899.890.000 tadi. Gitu ya. Ini tantangannya, makanya masuk teknik sipil ini menurut saya ini sangat penting. Ini hitung-hitungannya, ya, alasannya. Ini baru Kementerian PUPR, belum yang lainnya. Tuh. Oke. Ini saya masih melanjutkan mengapa harus kuliah teknik sipil. Oke. Infrastruktur sipil diantaranya jalan, rel, gedung, bandara, dermaga, embung, bendungan, irigasi, jembatan, dan lain-lain. Ini ada contoh, ada relnya ada di atas, ada gedung-gedung. Inilah semua ini yang harus kita kelola, kita harus atur, kita harus desain sedemikian rupa. Harus kita perhitungkan kekuatannya, biayanya, dan lain sebagainya. Gedung-gedung tinggi ke depan kemungkinan besar akan semakin dibutuhkan. Semakin banyaknya pertumbuhan penduduk, semakin banyaknya kebutuhan tempat tinggal, dan luas bumi ini tidak bertambah, maka harus dikelola dengan benar agar terjadi keseimbangan antara area-area lahan-lahan sebagai pertanian, perkebunan, atau lahan-lahan untuk penghijauan dan lain sebagainya, termasuk lahan-lahan pemukiman, industri, dan lain sebagainya. Itu maka menjadi penting kita mengetahui ilmu sipil. Oke. Pak, mohon maaf. Pak. Contoh infrastruktur, sarana transportasi. Ini waktunya udah hampir habis, saya nggak selesai ini ya. Iya. Saya lompat langsung ke ini ya, Dede Asep Fikih ya. Iya, siapa? Bisa dikasih tambahan waktu nggak? Bisa 5 menit lagi, Pak. Bisa 5 menit lagi. Iya. Ini ternyata banyak yang perlu saya sampaikan ini. Ini penting soalnya. Iya. Padahal banyak yang perlu saya sampaikan. Bagaimana proses membangun gitu ya, dan lain sebagainya. Oke. Sebetulnya ini ingin sekali menyampaikan tentang adab menuntut ilmu, gitu ya. Saya pernah belajar di pesantren itu mengkaji kitab Ta'limul Mutaqin. Saya rekap sebagian besar bagaimana sih adab menuntut ilmu. Kalau saya catat itu ada 13 poin penting ini ya. Nanti Dede Asep Fikih materi ini bisa di-share ke peserta agar bisa dibaca ya, Dede Asep Fikih ya. Karena saya tidak sampaikan secara utuh ini. Siap. Oke, ini nanti bisa dibaca ya. Ada 13-nya saya urai secara singkat sebetulnya. Ya, termasuk saya mengutip hadis dan lain sebagainya sebetulnya. Cuman waktunya mepet, saya akan lewat. Ada beberapa yang mungkin ini di antaranya yang saya ingin tekankan ya. Tadi di antara 13 itu poin 4-nya ada menghormati ilmu dan ahlinya. Ini menurut Imam Al-Jarnuji menjelaskan bahwa seorang pelajar tidak akan mendapatkan ilmu melainkan ia menghormati ilmu dan pemiliknya. Pemiliknya siapa? Yaitu gurunya. Ya, siapa gurunya? Kalau di kampus bisa dosen gitu ya. Di rumah bisa orang tua, di masjid bisa ustadz dan lain sebagainya. Dia menyebut etika apa saja yang harus dilakukan seorang pelajar. Di antaranya adalah tidak duduk di tempat duduk gurunya, tidak memulai percakapan dengan guru kecuali atas izinnya, tidak bijak banyak bicara di sisi gurunya, dan lain-lain. Nah, misalkan ini sebagai mahasiswa, di antaranya hal penting adalah etika menghubungi guru atau dosen melalui telepon atau WhatsApp. Contoh, harus memberi salam atau hormat terlebih dahulu, memperkenalkan nama terlebih dahulu,
menyampaikan maaf terlebih dahulu sebelum menyampaikan maksudnya, tidak menghubungi di malam hari atau di waktu istirahat guru, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi penting gitu ya. Karena apa? Karena adab, ya, adab itu lebih penting daripada ilmu. Ini jelas nih. Nahnu ila qalilim minal adabi akhruju minna ila katsirin minal ilmi. Kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibanding ilmu meskipun banyak. Kenapa? Dari adab itu kita akan mendapat keberkahan. Yang tadinya kita pada saat kuliah nggak ngerti-ngerti, nggak taunya setelah lulus berapa tahun baru kita paham apa yang telah dipelajari di bangku kuliah, bahkan kita bisa melebihi, bahkan kita bisa paham lebih banyak dari apa yang disampaikan pada saat kita kuliah. Itu faktor dari apa? Itu faktor dari kita, adab kita dalam menuntut ilmu, dan kita mendapat ridho dari guru. Nah, ini penting kita mendapat ridho dari guru, ya. Oke, ini nanti bisa dibaca gitu ya. Saya 13 poin saya kutip di sini. Ini menjadi penting bagi kita. Saya tidak bisa secara jelas menyampaikan di sini karena waktu. Ini kita perlu bersikap waro ketika belajar, gitu ya. Adab asal lemah lembut, gitu ya. Ini ada penyebab hafal dan lupa. Oke. Peran mahasiswa secara garis besar ini adalah sebagai agen of change, guardian of value, iron stock, moral force, social control. Nah, apa agen of change? Nanti bisa lebih jelas, mungkin Kahim nanti bisa menyampaikan lebih jelas agen of change itu apa, kemudian guardian of value itu apa, iron stock itu apa, kemudian moral force itu apa, ya nanti bisa dijelaskan. Kemudian social control itu apa, bagaimana. Nah, ini selain bisa disampaikan oleh himpunan, nanti juga bisa di-share materi yang telah saya siapkan ini. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang kurikulum prodi. Ini justru bagian penting juga, gitu ya. Kurikulum prodi Kampus Merdeka. Kebetulan kita ini, Universitas Saputra, telah menyusun kurikulum Kampus Merdeka sejak tahun 2018. Sebelum peraturan pemerintah pemberaturan Kemendikbud yang mengatur tentang Kampus Merdeka. Kita, Teknik Sipil Universitas Saputra, Teknik Sipil khususnya, telah menyusun kurikulum prodi Kampus Merdeka. Apa ya di sini kurikulumnya? Di Saputra, Teknik Sipil Universitas Saputra, walaupun saat ini semua sistem belajar masih online karena situasi pandemik, kalaupun tidak situasi pandemik, ya, kuliah di Universitas Saputra itu, S1 ini, Teknik Sipil, S1, ditempuh selama 8 semester atau 4 tahun, di kelasnya itu hanya 5 semester saja. Semester 1, 2, 3, 4, 5. Semester 6, 7, 8 itu sudah di luar kelas, sudah tidak ada di kampus lagi. Gitu ya, itulah Kampus Merdeka. Nah, apa saja yang dipelajari di semester 1? Ini kurikulumnya. Di semester 1 ada pendidikan kewarganegaraan, pengantar bisnis, pengantar aplikasi komputer, bahasa Inggris, kalkulus, fisika dasar dan kimia, gambar teknik. Kemudian semester 2 apa? Inilah semester 2. Pendidikan Pancasila, bahasa Inggris bisnis, teknologi bahan konstruksi, mekanika teknik, hidrologi, analisis numerik, aplikasi komputer teknik, dengan bobot SKS-nya masing-masing. Kemudian, nah, apabila tidak situasi pandemik pun, ya kita ini sudah terbiasa
sebagian kuliah itu kita lakukan secara online dan sebagian secara offline. Ya. Semester 3 apa? Semester 3 ini ada pemindahan tanah mekanis, teknik probabilitas, teknik lalu lintas, ilmu pertahanan, hidrolika dan mekanika fluida, mekanika tanah, perencanaan geometrik dengan masing-masing bobot SKS-nya. Kemudian di semester 4 ada bahasa Indonesia dan budaya, analisa dampak lingkungan, perencanaan proyek dan kontrol, struktur kayu, analisa struktur, teknik fondasi, irigasi dengan bobot SKS-nya masing-masing. Kemudian di semester 5 ini juga ada agama dan etika, teknik gempa, manajemen konstruksi, metodologi penelitian, struktur bangunan, struktur beton dan baja, jembatan, kenusaputraan dengan bobot SKS-nya masing-masing. Kemudian di semester 6, nah ini yang sudah di luar kampus, hanya satu mata kuliah, yaitu K3 dan hukum ketenagakerjaan, tetapi dilakukan secara online. Baik kondisi pandemik atau tidak, ini kuliah ini sudah sistem online. Yang kedua adalah kuliah kerja nyata atau KKN, ini di luar kampus. Ya. Yang ketiga ada praktek lapangan, ini juga di luar kampus, atau PKL, ini di luar kampus juga. Yang keempat, nah ini poin penting yang ingin disampaikan ini, poin 4. Kampus Merdeka kita di semester 6, kita memilih salah satu dari 3 program pilihan minor. Pilihan minornya ada research, ada intensif, ada student exchange. Tidak semua ketiga-tiganya dipilih ya, tidak ketiga-tiganya dilakukan oleh setiap mahasiswa, tapi mahasiswa cukup memilih salah satu. Bisa memilih research, bisa memilih intensif, bisa juga memilih student exchange. Research itu apa? Yang memilih research berarti di semester 6 ini melakukan penelitian. Ya. Yang memilih intensif, maka di semester 6 ini mahasiswa melakukan magang kerja di perusahaan. Ya. Yang memilih student exchange, maka di semester 6 mahasiswa Nusa Putra itu kuliah di kampus lain, bukan di Nusa Putra. Kampus lain, baik di luar negeri atau dalam negeri. Nah, jadi dipilih salah satu. Ini bobosnya sebesar 12 SKS. Kemudian di semester 7-nya masih ada satu mata kuliah, ini juga secara online, yaitu kewirausahaan. Yang kedua, melanjutkan programnya semester 6 tadi. Yang research ya research, yang intensif ya student exchange. Nah, baru semester 8-nya adalah skripsi. Yang research boleh menyusun skripsi hasil researchnya. Yang intensif boleh menyusun skripsi sesuai pengalaman intensifnya. Ya. Yang student exchange juga boleh menyusun skripsi sesuai pengalaman pada saat student exchange atau pengalaman kuliah di kampus lain atau di luar negeri. Nah, ini kurikulumnya. Kemudian sistem pembelajarannya. Sistem pembelajarannya secara online. Online itu 3 kali live session, terdiri dari 11 kali materi meliputi PowerPoint, ada catatan penting, ada video, ada diskusi dan kuis, kemudian UTS, UAS. Nah, dalam kuliah online ini, mahasiswa akan dianggap masuk apabila mengerjakan tugas diskusi dan kuis. Ya, dalam satu semester mata kuliah itu terdiri dari 16 pertemuan. Untuk online 3 kali live session, 11 kali materi meliputi ini. Kemudian 1 kali UTS atau ujian tengah semester, 1 kali UAS atau ujian akhir semester. Kemudian sistem pembelajaran secara offline terdiri dari 14 kali tatap muka meliputi materi pembelajaran serta praktikum, diskusi dan tugas pembelajaran. Kemudian pertemuan ada UTS, ada UAS. Jadi online maupun offline sama-sama 16 kali pertemuan. Ya. Kemudian bagaimana sistem penilaiannya?
Nah, dari pembelajaran tadi sistem penilaiannya, absensi atau kehadiran sebesar 10%, walaupun ini tidak mutlak harus seperti ini komposisinya, tergantung kesepakatan atau tergantung kontrak antara dosen dengan mahasiswa. Apakah komposisi nilai akan dibuat seperti ini atau dirubah? Tapi dari akademik secara mendasar komposisi nilainya adalah seperti ini. Kehadiran 10%, diskusi dan tugas sebesar 20%, UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Ini sistem penilaiannya. Ya. Kemudian tentang organisasi, pentingnya organisasi. Organisasi ini merupakan wadah kendaraan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kalau organisasi akan mampu meraih sesuatu yang lebih besar, beberapa manfaat berorganisasi bagi mahasiswa diantaranya ada saya tuliskan 10, memperluas pergaulan, meningkatkan wawasan pengetahuan, bentuk pola pikir yang lebih baik, menjadi kuat dalam menghadapi tekanan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, melatih leadership atau kepemimpinan, belajar mengatur waktu, memperluas jaringan atau networking, mengasah kemampuan sosial, dan lain-lainnya. Nah, ini waktunya udah lewat. Ini pesan akhir saya, kita bisa bukan berarti kita pintar, tapi kita bisa karena terbiasa. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Dede Asapiki. Ya, baik Pak. Terima kasih banyak telah menyampaikan materi dari pengenalan Prodi Teknik Sipil Universitas Saputra. Teman-teman, selanjutnya kita langsung ke Himpunan Mahasiswa Sipil Universitas Saputra. Saya akan membacakan CV dari pemateri dari Ketua Himpunan. Ya, baik. Nama Dede Muhammad Burdin Jaya, tanggal lahir Sukabumi 09 Oktober 1998. Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status belum nikah, alamat Jalan Wangun, Kampung Darmaga, RT 01 RW 10. Desa Nagrag Utara, Kecamatan Nagrag, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Nomor HP 0857 21 16 0353. Riwayat pendidikan SDN Pangkalan, SMPN 1 Nagrag, SMAN 1 Nagrag. Perguruan tinggi Universitas Nusa Putra. Pengalaman organisasi Himpunan Mahasiswa Sipil, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Forum Komunikasi Teknik Sipil Indonesia. Moto hidup, dimanapun saya berdiri, di situ saya bersikap. Kepada pemateri, saya dipersilakan. Bisa diaktifkan kamera coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak usah di semuanya gitu, buat jawab salam dulu aja. Oke, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Penrum omong saya main. Salam sipil. Kalau saya bilang tadi coba.
Bisa dicoba semuanya? Bisa, Bang. Bisa. Bisa. Ya, Sipil. Iya. Ini saya sebagai ketua himpunan mahasiswa sipil sudah jadi 19. Di sini saya Gak kedengaran, Kak. Mending pada dimut lagi dah. Ini dimut lagi deh. Mohon dimut lagi. Ini saya selaku ketua himpunan mahasiswa sipil Universitas Saputra periode 2019-2020. Di sini saya akan membahas tentang himpunan mahasiswa sipil berikut beserta organisasinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang himpunan mahasiswa sipil. Apa sih himpunan mahasiswa sipil itu? Gitu. Nah, kita bagi tiga gitu, himpunan, mahasiswa, dan sipil. Himpunan itu apa sih bagi kalian? Gitu. Himpunan itu adalah sekumpulan orang yang ada ataupun berada di sebuah ranah ruang lingkup untuk suatu tujuan yang sama. Itu gak jauh berbeda dengan teori daripada organisasi. Dan mahasiswa itu adalah orang yang sedang duduk di perguruan tinggi dan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Dan mahasiswa itu kalau dipecah lagi ada tambahan, ada siswa. Nah, itu tinggi dan siswa itu adalah pelajar. Jadi kalau diartikan ataupun digabungkan, mahasiswa itu adalah siswa yang lebih tinggi daripada siswa, gitu. Pelajar yang lebih tinggi lagi jabatannya. Nah, kemudian sipil itu adalah jurusan yang kalian akan ambil nantinya. Gitu. Nah, jadi himpunan ini himpunan anggota atau kumpulan orang yang berada kulturan lingkup jurusan sipil. Nah, sejarah daripada teknik sipil ini ataupun himpunan mahasiswa sipil ini untuk pendirinya yaitu Bang Agus Gojali, Teh Sipa Mawarni, dan Bang Samsul Firdaus pada tahun 2009-2010. Itu pertama kali berdirinya pada Rabu 14 April 2010. Nah, dan apa sih tujuannya gitu terbentuknya himpunan mahasiswa sipil ini? Nah, untuk itu gak cuma kita ataupun abang-abang senior kita itu membentuk himpunan mahasiswa sipil ini dengan sebuah organisasi yang jelas tujuannya. Adapun yang saya tahu ataupun yang ada di peraturan ADART ataupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berada di himpunan mahasiswa sipil ini adalah untuk wadah penampung aspirasi serta untuk membentuk mahasiswa yang aktif, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab. Yang kedua, mempersatukan potensi yang ada di mahasiswa teknik sipil untuk menjadi sesuatu kekuatan yang maju dan unggul sebagai roda penggerak daripada organisasi himpunan mahasiswa sipil di Nusa Putra. Himpunan mahasiswa sipil ini sangat berkaitan atau sangat menopang daripada akademik adik-adik sekalian. Jadi di himpunan mahasiswa sipil ini kita dituntut untuk kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab. Ya, yang dimana kegiatan-kegiatan yang berbau-bau teknik sipil itu ada di himpunan mahasiswa sipil, seperti seminar keteknik sipilan, pelatihan keteknik sipilan, ataupun pembelajaran yang bisa kita ambil dari kakak-kakak tingkat kita yang lebih dulu mengenyam pendidikan di Universitas Saputra ini. Maka dari itu, untuk adik-adik sekalian, untuk kedepannya, untuk kaderisasi ataupun nanti sistem yang ada di himpunan mahasiswa sipil ini, ikuti dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Hasil yang akan kalian dapatkan itu adalah proses yang kalian lakukan. Idealnya menjadi seorang mahasiswa, seperti apa sih idealnya menjadi seorang mahasiswa itu? Apakah kita harus gondrong gitu? Apakah kita harus rapi, pakai jas,
pakai kaos atau pakai celana robek-robek. Nah, kalau persepsi saya, ataupun pandangan dari saya, paradigma saya yang saya pakai, semua hal yang saya sebutkan tadi itu tidak hal yang pasti gitu. Enggak celana robek itu adalah mahasiswa ataupun rambut gondrong itu adalah mahasiswa. Terkadang di masyarakat itu rambut gondrong itu adalah premanisme ataupun yang bisa disebut yang nggak bisa diatur gitu. Nah, daripada itu, yang persepsi yang saya akan sampaikan kepada kalian, mahasiswa itu adalah dilihat dari pola pikirnya, cara dia mengambil keputusan, cara dia berpikir, cara dia bersikap. Nah, itu masuk yang tadi oleh Kepala Prodi ataupun Bapak Paikun STMT itu sampaikan. Nah, idealnya menjadi mahasiswa itu seperti itu, ataupun mempunyai 5 peran fungsi yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Nah, itu bisa kalian cari ataupun bisa kalian nanti diskusikan bersama teman-teman kalian ataupun kakak-kakak kalian, senior-senior kalian yang ada di Universitas Nusa Putra, terutamanya di teknik sipil. Ada iron stroke, ada agen of change, agen social of control, guardian of value, dan moral force. Nah, iron stroke itu seperti apa sih gitu? Iron stroke itu adalah generasi penerus. Jadi yang di sini sekarang ataupun staf-staf kampus yang di sini ataupun sekarang pemerintah yang ada di luar sana itu nanti akan digantikan oleh kalian gitu. Kalian adalah generasi penerus bangsa ataupun bisa nyambung lagi ke agent of change. Kalian itu adalah agen perubahan, merubah dari segi negatif ke segi positif ataupun hal yang buruk menjadi baik, yang tidak benar menjadi benar. Nah, itu adalah fungsi kalian ketika contoh kasus ketika pemerintahan mengeluarkan undang-undang yang tidak menguntungkan ataupun berpihak hanya sebelah pihak kepada pemerintah saja dengan merugikan masyarakat, itu kalian punya peran di sana. Kalian harus membenarkan undang-undang itu dan kalian harus mempunyai gagasan, ide, serta saran untuk undang-undang tersebut supaya benar dan supaya tidak merugikan sebelah pihak. Nah, itu adalah peran dan fungsi kalian gitu. Dan ada juga agen social of control. Nah, di sini nggak cuma kalian itu cuma melihat pemerintahan saja gitu. Ruang lingkup kecilnya kalian itu sedang di kampus. Nah, kalian itu punya ruang lingkup seperti halnya kelas lah. Nah, di kelas ini kalian harus punya gitu peran dan fungsi seperti agen social of control. Kalian harus mengamati, kalian harus memperhatikan, kalian harus mempelajari situasi dan kondisi yang ada. Seperti halnya kalian harus menganalisa. Buat apa sih analisa ini gitu buat kalian? Kalian itu butuh kenyamanan, keamanan untuk kalian itu berada di ruang lingkup yang kalian belum pernah tempati gitu. Seperti halnya kalian sekarang gitu. Dari kalian siswa menuju mahasiswa harus ada pembiasaan dulu gitu. Karena tadi menurut Bapak Paikun, kita itu bisa karena terbiasa, bukan kita bisa itu karena pintar. Nah, lanjut ke moral force. Nah, di sini mahasiswa itu kenapa sih harus punya peran dan fungsi seperti ini gitu. Nah, di sini mahasiswa harus kuat mental, kuat moral, karena kenapa? Di sini yang dilihat mahasiswa itu bukan hanya pes saja gitu, bukan rambut rapi ataupun pakai kemeja. Nah, contoh yang tadi saya katakan, mahasiswa itu dilihat dari perilakunya, dari kebijaksanaannya, dari pemikirannya, gagasannya. Nah, itu yang dilihat dari mahasiswa, dari cara berkata ataupun tata krama dan etika cara dia berbicara. Nah, nanti kalian di himpunan mahasiswa sipil ini diperkenalkan dengan yang namanya 5S. 5S ini
nanti kalian dapatkan di kaderisasi di himpunan mahasiswa sipil, nanti ada ilmu-ilmu tentang organisasi dan akademisi gitu. Nah, ada juga nanti ada kalian ketemu dengan cara kita mengenali karakter orang lain, kalian cara menganalisa ruang lingkup kalian, cara kalian merekayasa sosial. Rekayasa ini kita itu apa ya, kayak berpolitik kayak gitu. Politik itu cara kita berpikir. Nah, di sana kita bisa diajarkan oleh senior-senior kita gitu, ataupun oleh kakak-kakak atau abang-abang. Nah, dan juga saya punya struktural di himpunan mahasiswa sipil ini. Nah, mungkin saya akan tampilkan sekarang. Himpunan mahasiswa sipil. Nah, ini logo yang kita punya. Nah, ini adalah apa sih, ciri ataupun warna daripada himpunan mahasiswa sipil ini. Nah, dari warna-warna ini ataupun bentuk yang ada di lambang ini ataupun logo ini memiliki suatu arti yang benar-benar yang sangat kita jaga gitu. Seperti halnya merah kita itu berani gitu, ataupun lingkaran biru kita itu sedang berada di ikatan keluarga himpunan mahasiswa sipil. Sejarah tadi saya sudah sampaikan, himpunan mahasiswa sipil ini terbentuk pada Rabu 14 April 2010. Dan yang membentuknya, yang pertama kali yang membentuk logo ini dan mendirikan di Universitas Nusa Putra sehingga ada organisasi himpunan mahasiswa sipil ini adalah senior kita Bang Agus Gojali, Teh Sipa Mawarni, dan Bang Samsul Firdaus angkatan 2009. Nah, struktur himpunan mahasiswa sipil HMS Universitas Nusa Putra periode 2019-2020. Nah, di sini saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil Dede Muhammad Nurdin Jaya. Nah, Wakil Ketua Himpunan Mulki Pangestu, Sekretaris, Bendahara. Nah, ini adalah struktur di himpunan saya, di Himpunan Mahasiswa Sipil. Nah, ini divisi-divisi yang selalu membantu dalam program kerja saya ataupun membantu segala progres yang ada di himpunan mahasiswa sipil ini. Nah, ada koordinatornya di divisi Kominfo, internal, eksternal. Nah, divisi Badan Rumah Tangga, koordinator BDR Pagara, strategi, kaderisasi. Nah, kenapa sih di himpunan itu butuh kaderisasi gitu? Nah, di sini kita itu butuh calon-calon kader untuk meneruskan estafet kepengurusan ataupun sekarang nilai-nilai yang kita jaga ini supaya tidak lepas nanti ke depannya gitu. Bisa dari kita sekarang baik menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, sekretariatan, kesejahteraan anggota. Nah, kita memiliki divisi pendidikan gitu. Nah, di divisi pendidikan ini seringkali mereka itu memiliki gagasan untuk acara seperti kemarin seminar nasional tentang ketenagaan sampai K3, kemarin juga ada tentang pengujian tentang beton, tentang KWI. KWI itu kunjungan wisata ilmiah, kemarin itu kita pernah ke Jakarta dan yang terdekat itu ke bagian beton itu Jayamik, Regimik itu. Halo, halo, halo. Ayo. Man, nulis man.
Ngopi-ngopi. Kok gini? Rehat. Udah hanya. Iya masuk Kumaya. apa jadi baik? Kumaya kawannya. Cilok. Halo. Mohon maaf. Halo. Udah di Udah di mana nih, teman-teman? mute, woi. Ada pembahasan sedikit lagi. Di atas beres sana ya. Mohon kita lakukan secara bersama. Halo. Halo. Mute. Bisa dibuka semuanya. Nah, mungkin yang tadi yang saya sampaikan itu hanya sekilas ataupun tentang organisasi tentang himpunan mahasiswa sipil ini itu cuma sekilas gitu ataupun cuma gerbangnya aja gitu. Nah mungkin kalau kalian pengen tahu gitu, pengen tahu tentang organisasi ini seperti apa, karena kenapa? Ketika kita turun ke masyarakat, kita itu tidak dituntut ataupun kita itu tidak tahu menau gitu, kita itu adalah mahasiswa gitu. Jadi kita itu jurusan teknik sipil, kalau udah turun ke masyarakat, kita itu adalah mahasiswa, kita itu semuanya bisa ataupun segala sesuatu permasalahan kita bisa memecahkan gitu. Nah itu pandangan daripada masyarakat gitu. Seperti contoh hal kecilnya ketika ada masyarakat yang sedang ataupun di rumahnya kelistrikannya itu konslet. Nah mahasiswa belajar itu ataupun masyarakat tahu gitu mahasiswa itu belajar apa saja ataupun mahasiswa itu pintar gitu. Nah pasti masyarakat meminta tolong kepada mahasiswa untuk membenarkan ataupun untuk memperbaiki apapun masalah yang ada di masyarakat gitu. Nah itu adalah beban moral bagi mahasiswa sendiri gitu. Nah kenapa mahasiswa itu diajarkan untuk caranya bersosial, cara berorganisasi, cara akademisi, aktivis. Nah itu adalah mahasiswa gitu. Nggak sering ataupun sering saya dengar gitu, mahasiswa itu jarang tidur, mahasiswa itu suka nongkrong di kampus, 24 jam di kampus, itu sudah biasa gitu. Karena kenapa? Mereka itu sayang kalau waktu dipakai tidur gitu. Karena mereka itu sadar akan tanggung jawab dan peran fungsi mereka gitu. Nah, itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin untuk adik-adik tahun 2020 teknik sipil, saya tunggu di himpunan mahasiswa sipil di Diklat Maba. Karena di sana saya akan maksimalkan segala apa yang saya punya ataupun segala apa yang ada di himpunan mahasiswa sipil dari abang-abang kalian, saya akan coba saya sampaikan. Untuk itu saya mohon maaf bila ada kata-kata yang saya sampaikan itu kurang mengerti. Saya tunggu habis ini di kampus. Mungkin kalau mau lebih jelasnya ataupun mau follow up sekarang, boleh saya tunggu di kampus, saya ada di kampus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik teman-teman, sekian video yang kami persembahkan. Saya selaku moderator acara, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.